Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pagi hari ini kalian tetap cerah, ceria, dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran daring pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar pada tema ketiga, yaitu makanan sehat, dan subtema pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan, pada pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengawali pembelajaran ketiga, yaitu kalian simak buku tema kalian yang ada di halaman 21. Di situ ada sebuah percakapan antara Siti, Udin, dan Lani. Masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Ya, simaklah percakapan mereka yang ada pada halaman 21. Selanjutnya kalian buka halaman 22. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Seperti gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan anggota keluargamu, diskusikan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah. Kemudian isilah tabel pada slide berikut. Nah, ini. Interaksi yang dilakukan, ya, interaksi dengan lingkungan hidup dan interaksi sosial. Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Yang kedua, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Yang ketiga, apa jenis kelamin mereka? Yang keempat, apakah pekerjaan mereka? Kelima, berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Dan yang terakhir, apakah agama yang mereka anut? Ya.
Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Pada pembelajaran di tema 2 kemarin kalian sudah belajar tentang komik. Jadi sekarang kita belajar lagi atau berkreasi lagi membuat sebuah komik tentang interaksi yang dilakukan manusia. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga tidak mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amati iklan di bawah ini dengan seksama. Kandungan singkong per 100 gram. Itu ada air, besi, kalsium, fosfat, kalori, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Kalian simak di buku tema kalian halaman 25. Masih ingatkah kamu tentang unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Kalimat iklannya apa? Kata kuncinya apa? Observasi gambarnya bagaimana? Lakukan diskusi dengan beberapa anggota keluargamu. Bandingkan hasilkan yang sudah kamu peroleh satu sama lain berkaitan dengan unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Ya, kalian buka buku tema kalian halaman 28. Kalian baca tentang mengenal wortel. Ya. Setelah kalian membaca tentang mengenal wortel, berdasarkan bacaan tersebut, identifikasikan 1. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. 3. Keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana dengan format judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi, serta kesimpulan dari bacaan tersebut. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil dagangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya diperlukan rasa toleransi dan rasa tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini dapat kita lihat banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku dan antar umat beragama.
Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa dan agama. Pada gambar A, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Gambar yang B, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Secara individu, lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak di atas. Isilah format berikut dan berikanlah penjelasan pada kolom yang telah disediakan. Pada kolom gambar dijelaskan yang nomor 1, apa gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan. Yang kedua, apa gambar cukup menarik. Yang ketiga, apakah gambar cukup jelas. Nah, ini ada iklan A, itu bagaimana menurut pendapat kalian. Sedangkan iklan B bagaimana? Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari, serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, ini salah satu contoh rumah adat Tanah Toraja. Seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Deskripsikan adat istiadat keluargamu, serta bandingkan adat istiadat dengan teman-teman kamu. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.